Assalamualaikum. Hai Mams, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan selalu sehat dan selalu semangat dalam menjalani aktivitasnya ya. Untuk Mams yang punya masalah rumahnya sering berantakan karena masih punya anak kecil, yuk tonton video ini sampai selesai ya. Karena di video kali ini aku akan berbagi tips cara cepat membersihkan rumah yang super duper berantakan dengan mudah dan juga efektif. Dan di sini juga aku akan share rutinitas aku di pagi hari yang dimulai dari masak dulu Mams. Jadi kali ini tuh aku mau masak simple aja ya, yaitu bikin ayam ungkep untuk digoreng. Kebetulan di freezer juga masih ada stok ampela Mams, jadinya mau sekalian aja aku ungkep. Karena aku tuh masih keturunan orang Jawa, jadi kalau masak itu pasti bumbunya harus medok dan juga harus banyak Mams. Nah makanya untuk membuat ayam ungkep ini aku pakai bumbu blender dan juga setengah racik ayam goreng. Cara bikin ayam ungkep ini tuh bener-bener simpel banget ya Mams. Kalau Mams nggak mau ribet, misalnya lagi buru-buru, cukup pakai bumbu racik aja tuh udah jadi. Terus kita tinggal rebus aja selama 25 menit. Mumpung panasnya di sini lagi terik, jadi di sini aku mau jemur selimut-selimutnya dulu. Karena di sini tuh anginnya gede banget Mams. Jadi kontrakan aku tuh kan pinggir sawah, jadi pasti anginnya tuh gegelebukan banget. Nah makanya selimut ini tuh pasti kepake banget kalau malam. Nah supaya selimutnya tuh nggak bau apek dan nggak lembab, jadi harus dijemur. Sambil nunggu ayamnya diungkep, di sini aku juga sekalian mau beresin setrikaan ya Mams. Rumah yang berantakan itu udah nggak aneh ya buat ibu rumah tangga yang di rumahnya itu ada anak-anak kecil. Bahkan pernah ada yang bilang kalau di rumahnya itu masih ada anak kecil, tapi kondisi rumahnya masih bisa rapi dan bersih, berarti emaknya tuh galak Mams, atau anaknya lagi sakit jadinya nggak bisa ngecak-ngecak rumah. Kalau rumah udah makin berantakan, setrikaan juga udah makin numpuk, maka yang terjadi adalah kita semakin malas ya untuk membereskannya. Nah rumah yang berantakan itu membuat seluruh ruangan terasa tidak teratur ya Mams, dan menjadi beban mental bagi diri kita sendiri. Nah, siapa nih di sini yang lagi males-malesan dan belum kekumpul-kumpul niatnya untuk beres-beres rumah? Yuk kita bangkit lagi ya Mams, kita mulai lagi semangat beres-beres rumahnya. Bisa dimulai dari mana aja kok, yang penting mulai aja dulu. Kalau aku biasanya mulai beres-beres rumah itu difokuskan pada satu bagian. Contohnya seperti membereskan keranjang baju cucian ini Mams. Jadi mau aku setrika dulu. Memang kadang-kadang nyetrika baju ini tuh agak mager ya Mams, karena keranjang baju ini tuh kosongnya nggak pernah lama. Baru aja keranjang ini dikosongin, beberapa hari kemudian ada lagi cucian, otomatis keranjangnya bakalan penuh lagi. Tapi mau nggak mau tetap aja ya Mams harus kita bereskan. Dan baju yang udah kita setrika ini harus segera disimpan di dalam lemari ya Mams. Takutnya tuh keburu diberantakin lagi sama si kecil. Pekerjaan nyetrika baju ini tuh nggak boleh ditunda-tunda ya Mams, karena kalau semakin ditunda-tunda nantinya tuh akan semakin beranak pinak. Bahkan pada saat kita atau pak suami mau pakai bajunya, ternyata bajunya tuh belum disetrika. Kita lagi riweuh-riweuhnya beres-beres rumah misalnya, atau lagi masak, tapi terpaksa harus nyetrika baju dulu Mams yang mau dipakai kerja pak suami. Jadinya makin capek ya Mams kerasanya. Nah kalau tips dari aku, gunakan waktu santai kita untuk menyicil nyetrika atau melipat baju Mams. Karena kalau dikerjakan di waktu santai, pasti pekerjaan ini tuh jadi kerasa ringan ya, karena nggak diburu-buru. Kalau aku biasanya dikerjakan di pagi hari saat anak masih tidur, atau kadang juga di malam hari. Karena tadi aku tuh fokus nyetrika baju, jadi anak aku tuh anteng Mams ngacak-ngacak rumahnya.
Nah, setelah pekerjaan yang satu beres, sekarang aku lanjut lagi beres-beresin barang-barang yang berserakan di lantai. Kalau kita sudah punya wadah untuk menyimpan barang-barang yang berserakan, maka itu akan memudahkan kita untuk beres-beres rumahnya ya mams. Jadinya kalau barang-barang yang ada di lantai ini tinggal kita masukin lagi ke dalam wadahnya. Kalau rumah udah terlanjur berantakan seperti ini, bisa kita mulai membereskan barang-barang yang terlihat dulu aja ya mams. Misalkan kalau di meja ada gelas, ada piring bekas makan, bisa kita bersihkan mejanya. Kemudian piring-piring yang ada di meja tadi bisa kita bawa ke dapur. Atau misalkan di meja belajar buku-bukunya itu berantakan, kertas-kertasnya berserakan di mana-mana. Nah, itu bisa kita bereskan dulu ya. Kemudian kita harus fokus membereskan pada bagian yang atas dulu. Contohnya, kita bisa membersihkan dulu debu-debu yang ada di atas meja atau di atas kasur. Nah, di sini aku juga mau ngelipetin dulu selimut-selimut yang tadi udah dijemur ya, Mams. Kemudian di area kasur ini bisa kita bereskan ya mams. Misalnya spray yang berantakan bisa kita bereskan. Kemudian bantal-bantalnya bisa kita singkir-singkirkan dulu supaya memudahkan kita dalam merapikan spray. Kalau bagian atas sudah bersih dan sudah rapi, bagian kasurnya sudah kita bersihkan, misalnya menggunakan sapu lidi atau menggunakan vakum. Kemudian bagian rak dan mejanya sudah kita bersihkan juga debu-debunya. Nah, lanjut kita bisa sapu debu-debu atau kotoran yang ada di bawah mams. Bisa kita sapu atau bisa menggunakan vakum ya supaya lebih bersih. Nah, cara ini tuh sangat efektif sekali kalau kita membereskan pekerjaan dalam satu ruangan. Untuk membersihkan seluruh rumah supaya kita bisa lebih semangat dalam membereskannya, maka kita harus punya alat-alat kebersihan yang memadai ya mams. Pokoknya jangan pernah ragu untuk membeli alat-alat kebersihan. Aku juga ini tuh untuk membeli vakum harus nabung dulu beberapa bulan baru deh bisa kebeli. Karena vakum ini tuh sangat berguna sekali ya. Apalagi kalau mams punya banyak karpet di rumah. Kalau hanya dibersihkan menggunakan sapu lidi itu tuh rasanya kayak kurang bersih mams. Makanya harus menggunakan vakum. Kemudian bagian kasur juga harus rutin kita sedot ya menggunakan vakum, supaya kutu-kutu kasur atau debu-debu halus itu bisa keangkat. Selain vakum, kita juga harus punya alat pel yang memadai mams. Kalau zaman dulu kan ngepel itu masih pakai kain yang biasa ya. Terus kitanya tuh harus bungkuk-bungkuk dan jongkok. Tapi untuk ukuran rumah yang gede, melakukan hal yang seperti itu malah menyiksa diri sendiri ya mams. Lama-kelamaan punggung kita itu bakalan pegel, bakalan panas, dan cepat juga capeknya. Nah, sekarang kan udah banyak ya alat-alat pel yang dijual berbagai macam merek, tanpa diperas juga ada kan mams. Lebih simple dan memudahkan kita juga dalam mengepel lantai. Karena tadi pagi tuh Pak suami habis ngegeser rak yang ada di kamar, jadi raknya itu dipindah ke ruang tengah ini mams yang dekat TV supaya bisa menyimpan magicom. Karena tadinya kan magicom itu di dapur ya ada raknya, tapi karena aku habis beli dispenser, jadi rak yang tadinya untuk menyimpan magicom diganti deh untuk menyimpan dispenser. Nah, kalau aku beli rak lagi, nantinya kontrakan aku jadi makin sempit mams. Makanya rak yang di kamar ini dipindah aja deh. Makanya kamar aku jadi kelihatan lebih lega ya mams, karena udah nggak ada rak. Tapi karena keranjang selimut itu disimpan di bawah lantai, jadinya harus siap-siap aja deh kalau keranjangnya diacak-acakin sama anak aku. Bahkan tadi juga pas aku nyetrika itu selimutnya udah dikeluarin, kemudian keranjangnya tuh udah dipakai buat mobil-mobilan mams. Oh ya, aku juga punya tips yang paling penting banget nih mams. Jangan jadikan rutinitas beres-beres rumah itu menjadi beban ya mams.
Karena kalau pekerjaan ini sudah kita jadikan hobi, maka tidak akan ada kata males untuk beres-beres rumahnya, dan setiap prosesnya itu akan menyenangkan. Ketika kita sudah melakukan beres-beres rumah, semua barang yang tadinya berserakan kita kembalikan ke tempatnya. Itu akan membuat pikiran kita menjadi lebih fresh, Mams. Pokoknya yang namanya stres itu menjauh deh. Karena kalau misalkan kamar yang berantakan, kemudian rumahnya itu berantakan, itu akan membuat kita menjadi lebih stres, Mams. Dan barang-barang yang berserakan, rumah yang berantakan itu tidak akan beres dengan sendirinya ya. Tetap aja harus kita yang mengerjakan. Makanya ketika lagi malas-malasan, kita itu harus berpikir gimana rasanya ketika rumah kita ini udah rapi, udah bersih, raknya sudah tertata dengan rapi, pasti jadi lebih enak ya, dan juga lebih nyaman. Makanya untuk membuat kita lebih semangat, kita harus membayangkan rumah yang kondisinya sudah rapi dulu deh, Mams. Pasti nanti kita akan jadi semangat. Untuk mengepel lantai supaya lebih bersihnya tuh tahan lama, aku udah pernah bikin videonya ya, Mams. Nanti linknya aku simpen di deskripsi. Nah, tempat yang tadinya untuk menyimpan rak, sekarang aku ganti untuk menyimpan keranjang selimut, Mams. Dan juga beberapa popok anak aku supaya terlihat rapi aja ya. Alhamdulillah akhirnya aku selesai juga beres-beres rumahnya, Mams. Jauh banget ya dari yang tadi. Tadi itu kan terlihat sumpek banget ya, Mams, tapi sekarang udah terlihat lega.